Cekcok Yasona Lawli versus Roky Gerung soal hina suku Nias, jejaknya 3 tahun lalu. Padahal sebetulnya Pak Lawli ini kan pejabat negara yang kedudukannya sangat tinggi. Dia bisa cek aja kan, itu akun Twitter Roky Gerung atau akun palsu. Kan gampang tuh. Kalau saya mau terangkan dari sekarang ini, artinya Pak Lawli nyebar hoax dong. Bahwa saya menjelekkan nama dia. Loh, akun Twitter saya itu ada 20-30 yang semuanya palsu. Bukan hanya pribadi tuh, Lawli itu marga di Nias. Mestinya Pak Lawli kirim staf untuk lihat apakah betul itu punya saya apa enggak. Kan setiap orang bisa pakai nama, saya juga bisa bikin Twitter atau Instagram pakai nama Pak Lawli. Kan nggak ada hukumnya tuh. Jadi Pak Lawli sebagai menteri, Anda jangan nyebar hoax dong dalam keadaan yang justru sedang ribut, sedang panas politik. Menyangkut puluhan ribu marga Lawli. Dan di kampung kami itu menyamakan seseorang dengan anjing itu sangat kasar sekali. Sangat kasar sekali. Kami tidak terima. Jadi tolong Pak Lawli terangkan pada masyarakat Nias bahwa saya tidak pernah mengucapkan itu. Nah sekarang tugas Pak Lawli adalah perintahkan aparatmu untuk kejar siapa yang memalsukan nama saya tuh. Karena di mana-mana nama saya dipalsukan. Jadi jangan manfaatkan keadaan untuk memperkeruh suasana. Jadi salam Pak Lawli dan salam buat masyarakat Nias bahwa saya tidak pernah mengucapkan itu dan itu adalah akun palsu. Udah berkali-kali akun itu dipakai untuk menyerang saya. Polda Metro Jaya masih menyelidiki laporan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli soal dugaan Roky Gerung menghina suku Nias pada tahun 2020 lalu. Dugaan penghinaan itu dilontarkan Roky Gerung melalui akun Twitternya dengan menyamakan marga Lawli, salah satu marga suku Nias, dengan hewan. Yasona Lawli beberapa waktu lalu kembali mengungkit unggahan Twitter Roky Gerung pada tahun 2020 lalu terkait dugaan penghinaan marga Lawli tersebut. Namun, Roky Gerung mengklaim dia tidak mempunyai akun Twitter hingga menyebut Yasona sebagai penyebar hoax. Simak perang Yasona Lawli versus Roky Gerung soal hina suku Nias yang hingga kini masih diusut Polda Metro Jaya berikut ini. Awal mula perkara Yasona Lawli versus Roky Gerung. Yasona Lawli sempat menyinggung laporan terhadap Roky Gerung terkait dugaan penghinaan terkait marga Lawli. Dia mengaku geram karena marganya disamakan dengan anjing. Yasona menyebut bahwa menyamakan marga Lawli dengan anjing itu sangat menghina karena menyangkut harkat martabat marga Lawli serta orang Nias. Lawli itu marga menyangkut harkat martabat seluruh Lawli dan orang Nias. Tahun 2020 kita adukan tapi polisi belum diproses. Saya tidak terima, saya akan kejar supaya didengar, ucap Yasona. Yasona mengatakan Roky Gerung mengucapkan hal itu di akun Twitter pada 30 Januari 2020 lalu. Dia merasa pribadinya diserang ketika Roky menyamakan dengan memelesetkan lagu Heli Gukuk. Dia bilang ada statement saya dulu sebagai menteri, tapi dia menyerang pribadi. Aku punya anjing kecil, kuberi nama Lawli. Dia senang bermain-main, Harun namanya. Lawli kemari, Kuk, ucap Yasona. Yasona menyebut pada tahun 2020 lalu sudah ada yang mengadukan Roky ke Polda Metro Jaya. Namun hingga kini tak diketahui kejelasan kasus tersebut. Yasona lantas mendesak kepolisian agar melanjutkan proses hukum yang telah diajukan lewat laporan. Roky Gerung membantah. Roky Gerung buka suara soal dugaan penghinaan marga Lawli yang diperkarakan oleh Yasona. Dia menilai Yasona menyebarkan hoax. Pasalnya, Roky mengaku tidak punya akun Twitter. Roky menyayangkan sikap Yasona yang tidak lebih dulu memverifikasi akun itu. Dia juga menilai Yasona terbawa arus persekusi. Menteri yang punya banyak aparat nggak usah memverifikasi itu akun palsu. Dia mesti minta maaf ke saya karena memfitnah saya. Tapi sudahlah, beliau terbawa arus persekusi. Hati-hati lain kali Pak, salam buat keluarga, tutur Roky. Polda Metro Jaya masih selidiki kasus laporan Roky Gerung. Roky Gerung memang pernah dilaporkan terkait pernyataannya yang menyinggung marga Yasona Lawli. Polda Metro Jaya mengkonfirmasi laporan terhadap Roky Gerung itu dilayangkan oleh komunitas Lawli pada tahun 2020 lalu. Kepolisian mengatakan saat ini masih melakukan penyelidikan terkait laporan itu. Laporan terhadap Roky Gerung itu dipastikan tidak berhenti begitu saja.
Betul, tahun 2020 pernah dilaporkan komunitas Marga Lauli ke SPKT Polda Metro Jaya dan upaya penyelidikan atas tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana saat ini sedang kita lakukan. Kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak pada Senin 14 Agustus 2023. Namun tak dijelaskan alasan belum selesainya penyelidikan tersebut meski laporan dilayangkan 3 tahun lalu. Hanya saja, polisi mengatakan akan menggandeng para ahli untuk menyelidiki kasus tersebut. Kami terus melakukan serangkaian penyelidikan karena beberapa ahli kami harus lakukan klarifikasi baik ahli ITE, ahli bahasa, dan ahli hukum pidana, tutur Ade Safri. Sejauh ini, polisi telah memeriksa pelapor yakni kelompok atau komunitas Marga Lauli. Sejumlah saksi dan ahli juga telah dimintai keterangan. Dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak. Jadi ada 7 orang saksi dan 2 ahli, baik itu pidana ataupun bahasa yang sudah kita lakukan klarifikasi dan kita masih bekerja. Nanti kita gelar perkara peningkatan status apabila ditemukan peristiwa pidana, jelas Ade Safri. Bukan hanya pribadi tuh, Lauli itu marga di Nias. Menyangkut puluhan ribu marga Lauli. Dan di kampung kami itu menyamakan seseorang dengan anjing itu sangat kasar sekali. Sangat kasar sekali. Kami tidak terima. Iya, saya dapat banyak pertanyaan itu antara serangan dan semacam ketawa-ketawa tuh. Karena di dalam pemberitaan seolah-olah saya di Twitter saya mengatakan lagu apa namanya itu, aku punya gitu tuh. Ya. Lalu dianggap, padahal sebetulnya Pak Lauli ini kan pejabat negara yang kedudukannya sangat tinggi. Dia bisa cek aja kan, itu akun Twitter Rocky Gerung atau akun palsu, kan gampang tuh. Kalau saya mau terangkan dari saya sekarang ini, artinya Pak Lauli nyebar hoax dong, bahwa saya menjelekkan nama dia. Lo akun Twitter saya itu ada 20-30 yang semuanya palsu. Mestinya Pak Lauli kirim staff untuk lihat apakah betul itu punya saya apa enggak. Kan setiap orang bisa pakai nama, saya juga bisa bikin Twitter atau Instagram pakai nama Pak Lauli. Kan nggak ada hukumnya tuh. Jadi Pak Lauli sebagai menteri, Anda jangan nyebar hoax dong dalam keadaan yang justru sedang ribut, sedang panas politik. Akun Twitter saya itu dirampok pada waktu itu mungkin 2019 bulan Oktober, dan saya bilang bahwa akun saya itu dirampok tiga hari sebelum Pak Jokowi dilantik, dan saya bilang akun saya dirampok oleh si Dungu itu karena saya kesel tuh. Jadi tolong Pak Lauli terangkan pada masyarakat Nias bahwa saya tidak pernah mengucapkan itu. Nah, sekarang tugas Pak Lauli adalah perintahkan aparatmu untuk kejar siapa yang memalsukan nama saya tuh, karena di mana-mana nama saya dipalsukan. Jadi jangan manfaatkan keadaan untuk memperkeruh suasana. Jadi salam Pak Lauli dan salam buat masyarakat Nias bahwa saya tidak pernah mengucapkan itu dan itu adalah akun palsu. Udah berkali-kali akun itu dipakai untuk menyerang saya. Tetap saya minta karena Pak Lauli yang menyebut itu, Pak Lauli juga bisa kena menyebarkan berita bohong kan. Yeah. Jadi sebelum itu jadi kasus lagi yang sebetulnya nggak ada gunanya, tetap Pak Lauli mesti klarifikasi, dan ini klarifikasi saya bahwa itu bukan akun Twitter saya. Sementara Pak Lauli udah menyebarkan bahwa itu adalah akun saya. Jadi Pak Lauli tidak teliti itu. Dan di dalam hukum sebetulnya ketidaktelitian juga disebut hoax kan. Tapi oke, saya anggap bahwa karena terpancing Pak Lauli dan ada suasana sekarang saya lagi dibully, lagi dipersekusi, lalu nebeng di situ. Nah, itu buruknya tuh.